Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang kamus dalam bahasa Arab. Baik, saya Dia Salsa Putri akan membahas tentang macam-macam kamus bahasa Arab. Yang pertama yaitu kamus linguistik. Jadi kamus linguistik itu kamus yang menggunakan satu bahasa. Di kata-kata dijelaskan dan penjelasannya itu menggunakan bahasa yang sama. Yang kedua, kamus terjemahan atau kamus dua bahasa. Jadi maksudnya adalah salinan bahasa atau mengalihkan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain. Biasanya kamus terjemahan ini untuk para penerjemah. Lanjut yaitu kamus tematik atau maudhu'i, yaitu kamus yang disesuaikan makna atau topiknya. Jadi kayak seperti istilah-istilah dalam biologi gitu. Baik, saya Abdul Khalik ingin menjelaskan materi selanjutnya, yaitu yang keempat, Al-Ma'ajim Al-Istiqoqiyah Al-Ta'siliyah, kamus derivatif. Kamus ini disebut juga dengan istilah kamus etimologis, yaitu kamus yang membahas asal-usul sebuah kata, sehingga kamus tersebut berfungsi untuk menginformasikan asal-usul kosakata tersebut. Nah, adapun kosakata tersebut baik berasal dari bahasa Arab, Persia, Yunani ataupun lainnya. Yang kelima yaitu Al-Ma'ajim At-Tatawuriyah. Kamus ini adalah kamus yang lebih memprioritaskan sejarah perkembangan makna dari sebuah kata, bukan dari lafadznya. Kamus ini juga memberikan informasi tentang perluasan makna dan perubahannya. Yang keenam yaitu Al-Ma'ajim At-Takhsis, kamus spesialis. Kamus ini yaitu hanya menghimpun kata-kata yang ada dalam suatu bidang ilmu tertentu. Nah, di dalamnya itu ada kamus kedokteran, kamus pertanian, kamus seni atau musik, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu Dawairul Ma'arif Awil Mu'allamah. Kamus ini yaitu kamus yang mencakup segala hal, termasuk sejarah penggunaan bahasa, tokoh-tokohnya, dan sebagainya. Kamus ini kini lebih dikenal dengan ensiklopedia yang menjelaskan sebuah kata, tidak hanya sekedar membahas makna dan derivasi dari sebuah kata, tapi juga mencakup segala informasi lain yang di luar makna leksikon, seperti sejarah, biografi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kamus bergambar atau kamus visual. Kamus bergambar merupakan kamus yang menjelaskan makna kata yang lebih menonjolkan gambar dibanding sebuah istilah yang definitif. Sebuah kamus bergambar memang terbilang efektif dalam menjelaskan definisi sebuah kata. Dalam perkembangan kamus-kamus berbahasa Arab, penggunaan gambar yang menjelaskan makna kosakata itu telah dimulai sejak munculnya Kamus Al-Munjid pada tahun 1908. Kemudian
penyusunan Kamus Al-Munjid banyak menuai kritik sebab ada beberapa gambar para nabi, bahkan ada ilustrasi tentang proses penciptaan Adam dan Hawa. Juga menampakkan wujud Tuhan dan sebagainya. Maka dari itu, hal itu mendorong para leksikolog Arab menolak Kamus Al-Munjid dan kamus-kamus lain yang menggunakan gambar. Kemunculan kamus bahasa Arab. Bahasa biasanya melewati tahap pelafalan sebelum tahap penulisan, yakni hanya diutarakan oleh lidah penuturnya, tidak dicatat di buku. Dan banyak bahasa yang muncul dan tumbuh sebelum mengenal tulisan. Prinsipnya adalah bahasa dipahami oleh penuturnya sebagai alat untuk berpikir dan jalan menuju bahasa. Perkembangan dengan pemikiran itu sendiri, sehingga seorang tidak dapat melestarikan semua kekayaan kebahasaan nasional. Daya ingat dan imajinasi manusia sangat beragam, sehingga bisa bertabrakan antar makna yang diketahui setiap individu. Oleh karena itu, pentingnya kamus sebagai pencari arti dan ungkapan-ungkapan. Sebelum era dinasti Abbasiyah, bahasa Arab, terutama umat Islam, belum banyak yang mengenal pentingnya kodifikasi bahasa untuk penyusunan kamus-kamus bahasa Arab. Paling tidak, menurut Dr. Imel Yaqub, ada 3 faktor yang menyebabkan kenapa bangsa Arab mengalami keterlambatan dalam penyusunan kamus. Ketiga faktor tersebut diantaranya adalah 1. Mayoritas bangsa Arab masih ummi atau buta huruf. Yang kedua yaitu bangsa Arab memiliki tradisi nomaden dan perang. Yang ketiga yakni orang-orang bangsa Arab lebih senang berbahasa lisan daripada bahasa tulisan. Faktor-faktor kemunculan ilmu mu'jam. Bahasa Arab merupakan bahasa dengan karakter kaya akan kosakata dan memiliki kesamaan makna pada beberapa kata. Maka dari itu, selain karena kebutuhan terhadap kodifikasi bahasa dalam bentuk tulisan di kalangan bahasa Arab, hal tersebut juga menjadi faktor pendukung bagi bangsa Arab untuk menyusun kamus. Selain itu, terdapat beberapa faktor lain yang mendorong bangsa Arab menyusun kamus. Di antaranya adalah 1. Kebutuhan bangsa Arab untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. 2. Keinginan mereka untuk menjaga eksistensi bahasa mereka dalam bentuk bahasa tulisan. Yang ketiga, banyaknya buku-buku tafsir yang terbit pada awal kodifikasi Al-Quran dan hadis saat ghoroib atau kata-kata asing. Yang keempat yakni munculnya ilmu-ilmu metodologis pertama dalam Islam. Perkembangan kamus melewati 5 tahap. Yang pertama adalah tahap sistem fonemik dan sistem membalik Khalili. Yang kedua yaitu tahap sistem alfabet khusus. Yang ketiga, panggung sistem rima yang ditemukan oleh El-Ghahari. Yang keempat, tahap sistem abjad normal. Dan yang kelima adalah tahap sistem garis abjad. Selanjutnya, tentang alfabet Fenisia. Para peneliti setuju bahwa bangsa Fenisia adalah orang-orang yang menerbitkan huruf dan asal-muasal ejaan. Kemungkinan besar aksara Arab kuno berasal dari Nabat. Bangsa Fenisia mereka hidup di wilayah Timur Tengah atau yang sekarang itu di Lebanon dan Suriah, yang merupakan daerah pesisir laut. Bangsa Fenisia terkenal dengan sebutan perantara, yaitu sekelompok orang yang membawa suatu barang di suatu negara ke negara lain. Abjad Fenisia adalah bahasa Kanaan yang terkait erat dengan bahasa Ibrani. Abjad Fenisia adalah alfabet yang digunakan di wilayah Lebanon modern, Suriah, dan Palestina. Sebelum menggunakan angka Arab modern, bahasa Arab menggunakan sistem di mana setiap huruf juga memiliki nilai numerik.
Sistem ini dikenal sebagai abjad. Huruf-huruf alfabet Fenisia terdiri dari 22 huruf yang diatur mereka, seperti yang tertera di gambar berikut. Kemudian orang Arab menambahkannya dengan 6 huruf dan menjadi abjad hawaj, hutfi, kalaman, safas, karashat, takda, dajag, dan semua huruf Arab dalam urutan ini disebut alfabet Arab, mengacu pada kata pertama dari 8 kata yang dikumpulkannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.